Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang adalah kekuatan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Namun kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pagi hari ini saya berikan judul yaitu Yesus lebih dari segalanya. Yesus lebih dari segalanya. Bapak Ibu, ketika kita mengalami penyakit apapun itu, entah kecil atau penyakit yang mungkin ukuran besar bagi kita, kesembuhan adalah satu hal yang sangat dinantikan. Kesembuhan adalah satu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang ketika mengalami sakit akan berusaha, berobat, dan untuk mendapatkan kesembuhan. Demikian juga tentang firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Dikatakan di dalam ayat 1 dan ayat berikutnya bahwa ada seorang lumpuh di kota Yerusalem dan orang lumpuh itu ada di kolam Bethesda. Ya, dikatakan dalam ayatnya yang kedua dalam Yohanes 5 ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Nah, ada berbaring sejumlah besar orang sakit. Tidak terkatakan Bapak Ibu berapa jumlahnya, artinya sangat banyak orang sakit yang menantikan goncangan air yang digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Dan firman Tuhan menceritakan orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, dialah yang mendapatkan kesembuhan. Artinya tidak semua orang dalam waktu yang sama ketika mereka masuk, tidak semua mengalami kesembuhan, hanya satu, yaitu yang masuk lebih dahulu, masuk pertama kali. Nah Bapak Ibu, kita melihat ya kalau dalam arti kata Bethesda, kalau dalam bahasa Ibrani dinamai Bethesda, Bethesda artinya rumah kemurahan atau rumah anugerah, karena di sana terdapat banyak kesembuhan yang Tuhan lakukan melalui malaikat yang datang turun dan menggoncangkan air kolam itu. Di sini kita melihat mengapa harus Yesus lebih dari segalanya dalam kehidupan kita. Setiap anak Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus tahu dan lebih mengutamakan bahwa Yesus itu adalah lebih dari segalanya. Mengapa Bapak Ibu? Dikatakan orang ini sudah 38 tahun menanti kesembuhan. Ini bukan jangka waktu yang sedikit, tapi jangka waktu yang sangat lama. Kita melihat yang pertama, mengapa Yesus lebih dari segalanya dalam kehidupan saya dan kita semua. Karena Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus Maha Tahu. Dia mengenal siapa orang lumpuh ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-6. Yesus tahu tentang orang itu, ya, bahwa sudah 38 tahun ia menderita dan ingin sembuh. Dan Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6, saya bacakan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan menjelaskan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu,
Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa pribadi orang ini. Dan Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan mengenal siapa kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, bahkan apa yang kita hendak lakukan. Kita melihat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-1 ayat 5a, di sana firman Tuhan menjelaskan. Saya bacakan Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya, sebelum Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu siapa kita. Dari masa kandungan sampai kita lahir, sampai kita hidup dan kembalinya kita ke hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan kenal orang lumpuh ini, dan Tuhan kenal saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, punya Yesus yang tahu setiap kita, tahu keberadaan kita, apa yang kita alami, apa yang kita sedang rasakan saat-saat ini. Dia Yesus yang Maha Tahu, Dia Yesus yang mengenal kita satu persatu, bahkan nama kita Dia tahu. Bapak Ibu, kita melihat hal yang kedua. Mengapa Yesus lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita? Yang kedua, Yesus peduli. Dia peduli terhadap orang lumpuh ini. Tidak hanya mengenal, tidak hanya tahu tentang orang lumpuh ini, tetapi Yesus peduli. Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-6b, Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Dan orang itu mengutarakan, ya, saya baca ulang ayat 6b. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, Bapak Ibu, Tuhan peduli. Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7 dikatakan bahwa orang lumpuh itu mengutarakan, tidak ada orang yang menolongnya untuk turun ke dalam kolam Bethesda itu. Dan selama 38 tahun dia tidak mengalami kesembuhan. Tapi Yesus peduli. Dia tahu keberadaan orang itu dan dia peduli. Dan Tuhan Yesus katakan, di dalam ayatnya yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan peduli. Yang ketiga, Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang itu. Bapak Ibu, kuasa Tuhan Dia nyatakan dengan caranya sendiri. Terkadang kita mungkin minta suatu permintaan yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita, tapi harus kita pahami juga bahwa Tuhan akan menolong kita dengan caranya sendiri. Orang lumpuh ini menghendaki, mungkinkah sosok yang berbicara di depannya itu akan membantu dia, menurunkan dia ke dalam kolam itu dan akan mengalami kesembuhan. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang itu pun taat melakukan perkataan Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Suatu hal yang luar biasa, kesembuhan terjadi atas kehidupan orang itu. Dia bisa berjalan, dia bisa mengangkat tilamnya, padahal sudah begitu lama dia menunggu Bapak Ibu, menunggu kesembuhan, menunggu orang menolongnya. Tuhan yang Maha Kuasa sama sanggup menolong setiap kita Bapak Ibu. Ada satu hal yang harus kita pahami. Orang ini menanti pertolongan sesamanya, menanti untuk diturunkan ke dalam kolam Bethesda itu. Terkadang kita pun berharap saudara, keluarga, atau mungkin siapapun dapat menolong kita. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita buka sama-sama di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tidak menomorsatukan, mengandalkan pertolongan sesama kita, pertolongan sesama manusia. Mungkin itu keluarga yang kita andalkan, saudara mungkin, pemimpin kita. Tetapi yang utama, Yesus adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Dia lebih pertama, dia utama mengenal dan mengerti, mau peduli dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan yang mau mengasihi dan menyatakan iman penuh di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu,
Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, kita selalu imani dan percaya, ingat bahwa Tuhan menolong kita dengan caranya sendiri. Tugas kita adalah berserah. Mungkin ada orang yang berkata, kalau memang Tuhan tahu saya, kenal saya, mengapa tidak langsung ditolong? Bapak Ibu, ada ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Tuhan menghendaki kita untuk berseru. Artinya berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kita harus meminta kepada Tuhan. Ketika Tuhan tahu dan mengenal kita, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Tetapi kita harus aktif mencari Tuhan, berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita merasakan kuasa yang sama, pertolongan yang sama, seperti yang orang lumpuh ini rasakan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan dia alami. Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-14 ada pesan yang luar biasa. Ketika Tuhan peduli di dalam kehidupan orang lumpuh ini, dia tidak hanya peduli tentang kehidupan jasmaninya, tapi dia peduli jasmani dan rohaninya, jiwanya Tuhan kasihi. Kita lihat dalam ayat yang ke-14, ketika peristiwa kesembuhan itu terjadi, orang lumpuh itu tidak langsung mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Memang dia bersuka cita ya, dan banyak orang melihatnya, tapi dia belum mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengasihi dia, Tuhan mencari dia dan bertemu di dalam bait Allah. Ayat 14 berkata, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk. Bapak Ibu, kita semua telah mengalami pertolongan Tuhan. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan setiap hari, setiap detik langkah kehidupan kita, siang dan malam. Mari, ada satu hal yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan sudah menyatakan kasih setia dan kuasanya, dia peduli ketika dia mengenal kita satu persatu. Tapi satu hal, jangan kita berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi lebih buruk di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita mengalami sakit, ada banyak persoalan dalam hidup kita. Tidak hanya persoalan sakit, Bapak Ibu, mengenai ekonomi kita dan apa saja yang menjadi persoalan masalah kita. Mari kita mau mengutamakan Tuhan, mau hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Yakinlah dalam setiap kehidupan kita, ketika kita tidak menyakiti hati Allah dengan melakukan dosa, sesudah kita menjadi anak-anak Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan akan terus kita rasakan, seperti pertolongan yang sudah dinyatakan kepada orang lumpuh ini, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang Maha tahu mengenal saya dan Bapak Ibu. Tuhan peduli atas setiap kita, jangan mengandalkan orang lain. Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita dan dia siap untuk menolong kita. Mari kita aktif untuk mencari Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan, untuk meyakini dan merasa cukup bahwa Yesuslah segalanya di dalam kehidupan kami. Engkau yang kami andalkan, Engkau Tuhan yang mengenal kehidupan kami, Engkau tahu keberadaan kami, karena Engkau Allah kami, Yesus yang Maha tahu, dan Engkau Yesus yang Maha kuasa, yang sanggup menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.